Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Pak Ai Ahadiat SEMBA dan kepada rekan-rekan yang berbahagia. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ulfiah Aziza dengan NPM 22110110045. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil pemahaman dari bab 1. Hasil pemahaman saya setelah membaca materi bab 1 yaitu tentang teori dan aksi organisasi. Nah, di sini saya akan membahas apa sih itu teori dan aksi organisasi. Jadi nantinya presentasi ini yaitu memiliki tujuan yaitu agar kita memahami bagaimana sih organisasi itu bekerja sangat penting untuk mencapai kesuksesan. Nah, teori organisasi ini nantinya akan memberikan kita kerangka kerja yang akan membantu memahami struktur dan perilaku-perilaku organisasi. Oke, next slide. Nah, di sini ada definisi teori organisasi dan kepentingannya. Apa sih itu teori organisasi? Kalau di sini teori organisasi itu ilmu yang mempelajari struktur dan dinamika organisasi. Nah, seperti buku pedoman e-book yang telah diberikan oleh Pak Aye, yaitu teori organisasi ini untuk memahami bagaimana sih dari berbagai bagian organisasi itu tadi bekerja sama untuk mencapai tujuannya. Nah, kalau diibaratkan teori organisasi ini seperti panduan membuat kue. Kan kalau misalkan ada panduan membuat kue itu kan merupakan sebuah langkah-langkah untuk kita mendapatkan produk atau hasil yang bagus, yang baik, yaitu berupa kue. Kue, misalkan buat brownies nih, buat brownies itu kan ada langkah-langkahnya. Nah, kalau langkah-langkah yang kita capai itu sesuai sama panduannya, maka hasilnya juga akan bagus. Dan browniesnya juga bagus, nggak bantat gitu kan. Sama seperti dalam teori organisasi ini, jadi misalkan kalau dalam teori organisasi, contohnya seperti kita ingin membangun toko online. Toko online-nya ini kita ingin bangun di TikTok, di Shopee, di Lazada. Nah, masing-masing aplikasi itu kan memiliki regulasi yang berbeda ya. Jadi kita perlu memahami bagaimana teori organisasi diterapkan di dalam platform media sosial tersebut. Nah, kita perlu menentukan struktur organisasi terlebih dahulu sebelum kita membuat toko online tersebut. Jadi nantinya akan ada SEO-nya siapa, marketingnya siapa, marketing itu yang promosi, lalu ada customer service-nya siapa, yang bagian produksinya siapa gitu kan. Nah, teori organisasi ini nantinya akan membantu kita mengatur semuanya itu agar berjalan dengan lancar dan nantinya akan meraih keuntungan. Oke, kita next slide ke selanjutnya. Di sini ada perspektif struktural dalam teori organisasi seperti yang kita bahas tadinya ya. Jadi struktur organisasi itu tadi ini kita bisa lihat di samping itu ada CEO, ada FP of, ada FP marketing dan di bawahnya ada lagi. Itu merupakan struktur dalam organisasi. Nah, perspektif struktural ini fokus pada struktur formal dan pengendalian atau koordinasi. Jadi perspektif ini fokusnya seperti hierarki jabatan atau aturan-aturan yang ada, regulasi lah ya. Nah, struktur ini penting nantinya karena untuk mengatur hubungan antar bagian organisasi agar berjalan lebih efisien gitu. Contohnya apa? Contohnya misalkan perusahaan kuliner gitu kan. Kan perusahaan kuliner ini memiliki struktur fungsional. Contohnya setiap ada divisi masing-masing, seperti ada divisi marketingnya gitu, ada divisi yang finance-nya, ada yang produksi ini contohnya seperti ada yang masak-masaknya gitu kan, ada customer service-nya gitu. Nah, itu mempunyai manajer masing-masing divisi yang bertujuan itu untuk bertanggung jawab atas tugas-tugas divisi masing-masing gitu. Struktur dalam teori organisasi ini nantinya akan membantu perusahaan besar. Jadi perusahaan pusat
Itu untuk mengelola pekerjaan yang kompleks dan mencapai efisiensi dalam operasionalnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang perspektif perilaku. Jadi, kalau kita bahas tentang perspektif perilaku dalam teori organisasi, ini fokus pada manusia ya. Jadi selain tadi struktur teori organisasi, kita juga perlu memperhatikan perspektif perilaku manusia dalam organisasinya. Jadi kayak customer-nya gitu kan. Nah, perspektif perilaku ini berfokus pada bagaimana si individu dalam organisasi itu berinteraksi, berkomunikasi, dan memotivasi satu sama lainnya. Nah, ini penting karena nantinya perilaku manusia ini sangat mempengaruhi kinerja dan keberhasilan dalam organisasi. Contohnya seperti apa? Contohnya eh, bagi perusahaan, kalau manfaat bagi perusahaan itu untuk membangun budaya organisasi yang positif tentunya dan mendukung bagi perusahaan. Nah, budaya organisasi yang baik nantinya itu akan meningkatkan motivasi, produktivitas, dan rasa kepemilikan karyawan terhadap perusahaan tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang perspektif sistem dalam teori organisasi. Nah, di sini perspektif sistem ada 3 ya. Yang pertama, organisasi sebagai sistem atau bagian saling berinteraksi membentuk kesatuan. Ada input dan output, organisasi menerima sumber daya, mengolah dan menghasilkan produk. Dan yang ketiga, lingkungan, yaitu mengadaptasi organisasi terhadap perubahan lingkungan eksternalnya. Nah, jadi di sini perspektif sistem memandang organisasi itu sebagai sebuah sistem yang terdiri dari berbagai bagian yang saling terkait. Nah, organisasi ini menerima input, memproses input, dan menghasilkan output. Lalu lingkungan eksternal ini juga berpengaruh terhadap organisasi seperti perubahan teknologi tadi atau persaingan bisnis. Contohnya apa? Contohnya perusahaan dalam bidang kuliner atau restoran. Itu kan menerima input seperti bahan makanan ya contohnya, lalu tenaga kerja, dan tentunya modal. Nah, restoran ini memproses input ini menjadi sebuah hidangan. Hidangan yang siap disajikan dan nantinya akan menghasilkan output berupa makanan dan minuman untuk pelanggan atau untuk customer. Nah, kalau lingkungan eksternal ini seperti tren kuliner atau persaingan bisnis nantinya yang akan mempengaruhi strategi dan kinerja dari restoran tersebut. Selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang penerapan teori organisasi. Nah, contoh penerapan teori organisasi dari berbagai organisasi ini ada perusahaan swasta, ada perusahaan rumah sakit, dan ada lembaga pemerintah. Kalau perusahaan swasta ini struktur fungsional ya, untuk efisiensi, produksi, dan pemasaran. Kalau rumah sakit tentunya fokus pada kerja sama tim, dan dia akan koordinasi multidisipliner. Kalau lembaga pemerintah itu sifatnya dia birokrasi dan prosedur resminya untuk akuntabilitas. Contohnya seperti apa? Contohnya, tadi itu ini contohnya seperti perusahaan swasta. Teori organisasinya, kalau perusahaan swasta itu membantu dalam merancang struktur fungsional untuk meningkatkan efisiensi, produksi, dan pemasaran. Kalau di rumah sakit, teori organisasinya apa? Teori organisasinya dia bentuknya kerjasama tim dan koordinasi multidisipliner. Kalau lembaga pemerintah, teori organisasinya sistemnya birokrasi gitu kan. Dan prosedur resmi untuk akuntabilitas. Nah, untuk next slide, yaitu di sini ada tantangan dalam penerapan teori organisasi. Jadi sebenarnya teori organisasi ini memiliki tantangan. Nah, tantangannya itu ada apa aja? Ada resistensi perubahan, ada konteks perubahan cepat, ada integrasi teori ke praktik. Nah, untuk penjelasannya, jadi meskipun teori organisasi ini sangat bermanfaat, implementasinya di lapangan gitu kan, tetapi penerapan teori organisasi ini bisa dihadapkan dalam tantangan. Salah satu tantangannya itu tadi, seperti resistensi perubahan, konteks berubah cepat, dan integrasi teori ke praktik. Contohnya seperti apa? Contohnya misalkan ada perusahaan yang ingin menerapkan sistem baru untuk mengelola data pelanggan.
Nah, karyawan itu kan mungkin merasa nggak nyaman ya, tidak nyaman karena dia harus belajar menggunakan sistem baru gitu kan. Nah, hal ini itu bisa mengakibatkan penurunan produktivitas atau bahkan protes dari karyawan, sehingga karyawan itu mengkritik perusahaan kita. Next slide. Jadi, untuk kesimpulannya, kesimpulan mengintegrasikan teori dan aksi untuk organisasi efektif itu yaitu membantu organisasi mencapai keberhasilan. Penting untuk menggabungkan antara perspektif struktural, perilaku, dan sistem dalam mengelola organisasi. Nah, kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan itu juga sangat penting karena selain itu fokus pada kebutuhan dan motivasi karyawan untuk menghasilkan organisasi yang lebih efektif. Demikian, terima kasih. Sekian presentasi dari bab 1 yaitu pembahasan tentang teori organisasi dan aksi. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.